Kembali lagi di pembelajaran sejarah Indonesia. Kembali lagi bertemu dengan saya, Pak Jun. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia pada masa Islam. Pada bab keempat ini, kita akan bagi menjadi dua subbab. Yang pertama itulah masuk dan berkembangnya agama dan budaya Islam serta pengaruhnya. Di subbab ini kita bagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu teori kedatangan Islam di Nusantara dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Seterusnya, di subbab kedua, kita akan belajar mengenai pengaruh kebudayaan Islam. Saya bagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu politik dan pemerintahan. Terus, yang terakhir kita akan belajar pengaruh kebudayaan Islam pada bidang sosial dan budaya. Baiklah, kita mulai saja pembelajarannya. Di slide ini, saya sudah tampilkan peta dunia yang kemudian terdapat beberapa tempat yang menjadi dasar persebaran agama Islam hingga sampai ke Indonesia. Yang pertama itu ada pulau Indonesia tentunya, terus ada kota Mekah, Persia, Gujarat, dan Cina. Teori yang pertama itu adalah teori Gujarat. Ini dikemukakan oleh Snowcorgrony. Dia berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia itu berasal dari Gujarat, India. Buktinya adalah kesamaan corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim dengan batu nisan di Gujarat, India. Teori yang kedua adalah teori Persia. Jadi, teori ini menyebutkan bahwa Islam datang ke Indonesia itu berasal dari Persia. Buktinya adalah kesamaan tradisi perayaan sebelum haram dengan tradisi tabot yang ada di Bengkulu, serta dengan ajaran Sufi Syekh Siti Jenar, kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Halaj di Persia. Teori yang ketiga itu adalah teori Mekah. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu pada awal abad 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka dan Ahmad Mansur Suryanegara dan lain-lain. Buktinya adalah catatan Ibnu Battuta mengenai raja-raja Samudra Pasai yang bermazhab Syafi'i. Teori yang terakhir itu adalah teori Cina. Jadi, teori Cina menyatakan proses kedatangan Islam ke Indonesia atau Nusantara itu berasal dari para perantau Cina. Bukti dari teori ini adalah raja pertama kerajaan Demak yang bernama Raden Patah itu merupakan keturunan Champa di Cina bagian selatan. Yang pertama itu adalah Kerajaan Samudra Pasai. Letaknya itu adalah di pesisir timur pantai Aceh, membawahi wilayah Lamun, Pedir, dan Perlak. Kerajaan ini didirikan oleh Marasilu yang kemudian bergelar Sultan Malik As-Saleh dan memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 sampai dengan 1297 Masehi. Sumber-sumber sejarah yang menerangkan tentang Kerajaan Samudra Pasai itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah berita Marco Polo, kedua berita Tom Paris, berita Ibnu Battuta, Nisan Sultan Malik As-Saleh, dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Raja yang pernah memerintah Kerajaan Samudra Pasai antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Sahir, Sultan Mahmud Malik Sahir, Sultan Zainal Abidin Malik Sahir, Sultan Nahrisyah, dan Sultan Abu Zain Malik Sahir. Di dalam kehidupan politik, raja-raja di Kerajaan Samudra Pasai itu banyak menempatkan orang-orang Persia sebagai pejabat istana. Salah satunya ketika Sultan Muhammad Malik As-Sahir berkuasa. Di kehidupan sosial budaya, masyarakat Samudra Pasai itu diatur sesuai dengan kaidah hukum Islam. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran yang disebabkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama itu adalah Gajah Mada yang pernah menyerang Kerajaan Samudra Pasai tetapi gagal, dan sebab yang sangat kuat itu adalah berdirinya Bandar Malaka
yang letaknya lebih strategis daripada bandar milik Kerajaan Samudra Pasai. Kita lanjut ke kerajaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Patah pada abad ke-16. Saat menjadi Raja Demak, Raden Patah itu kemudian bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Nah, raja-raja yang pernah memerintah Demak itu antara lain Raden Patah, Adipati Unus, dan Sultan Trenggono. Letak Kerajaan Demak itu adalah di pantai utara Jawa atau Pantura. Dalam kehidupan ekonomi, Kerajaan Demak itu kemudian tumbuh menjadi sebuah kerajaan maritim karena letaknya itu berada di jalur perdagangan antara Malaka dengan Maluku. Oleh sebab itu, kemudian Demak itu dikenal sebagai kerajaan agraris maritim. Jadi, agraris itu kan berarti kerajaan yang berpegang pada pertanian. Nah, adapun barang perdagangan yang didagangkan itu adalah beras, lilin, dan madu. Sedangkan di kehidupan sosial budaya, masyarakat Demak itu dipengaruhi budaya Islam yang sudah beralkulturasi dengan kebudayaan Jawa. Corak kebudayaan Islam di Kerajaan Demak itu dapat dilihat dari keberadaan Masjid Agung Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan dan Islam berkembang pesat. Nah, pada tahun 1522 Masehi, Demak mengirimkan pasukan ke Jawa Barat yang dipimpin oleh Fathahilah. Fathahilah itu kemudian berhasil mengusir Portugis dan menduduki Banten serta Cirebon. Kemudian Fathahilah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1527. Kemudian tanggal 22 Juni diperingati sebagai Hari Jadi Jakarta saat ini yang menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Kita lanjut kepada kerajaan yang ketiga, yaitu Kerajaan Goa Talo atau Makassar. Kerajaan ini letaknya di daerah Sulawesi Selatan. Secara geografis, Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat penting karena dekat dengan jalur pelayaran perdagangan di Nusantara. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Makassar itu mengenal pelapisan sosial yang terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama itu adalah anak karung atau karaeng, yang kedua to maradeka, dan yang ketiga ata. Raja Makassar yang pertama kali memeluk agama Islam itu adalah Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Alauddin yang memerintah Makassar pada tahun 1593 dan berakhir pada tahun 1639 yang dibantu oleh Daeng Manrabia sebagai Mangkubumi bergelar Sultan Abdullah. Sejak pemerintahan Sultan Alauddin, Kerajaan Makassar kemudian berkembang sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat pada masa pemerintahan Raja Muhammad Said 1639 sampai dengan 1653. Selanjutnya, Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin atau yang kita kenal dengan nama Ayam Jantan dari Timur pada tahun 1653 sampai dengan 1669. Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menguasai daerah-daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Perluasan daerah Makassar tersebut sampai ke NTB, Nusa Tenggara Barat. Pada masa itu, Sultan Hasanuddin sangat menentang tindakan dari VOC dalam memonopoli perdagangan rempah di bagian timur. Namun, ia mengalami kekalahan dalam pertempuran tersebut dan kemudian melakukan perjanjian bongaya dengan pihak VOC. Nah, ada yang tahu apa saja isi perjanjian bongaya tersebut? Silakan tulis di kolom komentar.
Di slide-slide terakhir ini, kita akan belajar mengenai pengaruh kebudayaan Islam dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam struktur masyarakat Islam pada saat itu, dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu adalah golongan atas yang terdiri dari penguasa dan para keluarganya. Golongan elit yang terdiri dari ulama, saudagar kaya, bangsawan, dan tentara. Golongan biasa, nah ini ya pasti masyarakat biasa. Dalam Islam, para penguasa menggunakan jasa ulama atau wali untuk mengangkat mereka sebagai khalifatullah atau wakil Tuhan di dunia ini. Selanjutnya, kita akan belajar pengaruh kebudayaan Islam pada bidang sosial dan budaya. Yang pertama itu dari segi bangunan, yang dibagi lagi menjadi masjid dan menara. Nah, masjid kuno di Indonesia itu memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, atap masjid berbentuk tumpang yang seperti Meru. Masjid didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Dan yang terakhir, tidak memiliki menara. Tapi ada beberapa contoh masjid kuno yang memiliki menara, seperti Masjid Agung Kudus yang bentuk menaranya itu seperti bentuk candi agama Hindu. Yang kedua itu adalah makam. Makam Islam kuno di Indonesia itu memadukan ajaran Islam dengan kepercayaan sebelumnya seperti kepercayaan animisme dan kepercayaan Hindu-Buddha. Nah, hal ini menyebabkan makam Islam itu dibangun dengan megah. Contohnya adalah makam-makam Raja Mataram Islam di Imogiri. Yang ketiga itu adalah keraton. Salah satu peninggalan kerajaan Islam adalah keraton yang megah. Salah satu bentuk akulturasinya itu adalah Keraton Kasunanan Surakarta yang dilengkapi dengan patung Dwaropala atau patung penjaga yang biasanya ada di candi-candi Hindu-Buddha. Selain di bidang seni bangunan, terdapat akulturasi di dalam seni ukir. Seni rupa pada masa Islam itu mengalami perkembangan signifikan. Dari yang sebelumnya itu lebih condong menggambarkan makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Pada masa Islam, seni ukir itu berkembang dalam bentuk seni kaligrafi. Dalam seni sastra, itu ada beberapa contoh. Yang pertama adalah babad, dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Contohnya babad Tanah Jawi. Terus hikayat adalah karya sastra Melayu yang berisi tentang cerita penuh keajaiban seperti hikayat Hang Tuah. Suluk itu adalah kitab-kitab yang menguraikan ajaran tasawuf. Contohnya adalah Suluk Wijil. Dan yang terakhir itu adalah Primbon, kitab yang memuat hal-hal gaib. D. Seni tari dan musik. Contoh pertunjukan tari yang bernuansa Islam adalah tari Seudati yang berasal dari Aceh. Dalam tari Seudati, penari menyanyikan lagu bertema berupa selawat kepada Nabi Muhammad. E. Seni wayang. Nah, di Jawa khususnya itu Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai media dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa dengan memodifikasi beberapa hal agar bernuansa Islami. Kita sudah sampai di ujung pertemuan kali ini. Demikianlah materi bab 4 Indonesia pada masa Islam. Silahkan kalian buka Google Classroom dan perhatikan tugas yang akan saya berikan. Sekian dan terima kasih.